Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira dari program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma filsafat ekonomi syariah sebagai suatu solusi kehidupan manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin-poin penting. Yang pertama, ekonomi dalam Islam. Yang kedua, perkembangan ekonomi Islam. Yang ketiga, perbedaan dasar ekonomi dan konvensional. Keempat, paradigma falsafat ekonomi sebagai solusi kehidupan sosial. Ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi syariah meletakkan agama dan akhlak sebagai piranti utama dalam pembaharuan maupun pembangunan yang sempurna dan berpedoman pada teori agama Islam. Ciri utama yang membedakan sistem ekonomi syariah dan konvensional adalah sasaran dan fungsi ekonomi syariah yang berdasar pada ajaran agama Islam. Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam telah muncul bersamaan dengan kehadiran Islam itu sendiri. Pada umumnya, pakar ekonomi yang menafsirkan pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri diantaranya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah. Yang kedua, perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam tidak serta-merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui berbagai tahapan sejak awal hingga kebekuan. Yang ketiga, perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional kebekuan. Yang ketiga, perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional dapat kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, sumber. Yang kedua, tujuan kehidupan. Yang ketiga, konsep harta sebagai wasilah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sumber. Sebagai sebuah agama yang melingkupi segala hal, sumbernya berasaskan yaitu mutlak Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan Islam adalah membawa konsep kebahagiaan. Yang ketiga, konsep harta sebagai wasilah. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan sekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dan yang terakhir, paradigma falsafah ekonomi sebagai solusi kehidupan sosial. Nafki mengatakan bahwa setidaknya ada dua hal yang membuat keberadaan ekonomi Islam menjadi sesuatu yang urgen. Prinsip ekonomi Islam juga merupakan salah satu pilar pembangunan pondasi Islam. Terdapat nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan yang lainnya. Yang pertama itu keadilan, yang kedua khilafah, yang ketiga takaful. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para nabi dan rasul. Khilafah. Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau mandatar alam semesta. Makna khilafat dapat dijabarkan dalam tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan benar, mewujudkan kemaslahatan dan publik. Yang terakhir, takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia bersaudara. Islam juga meletakkan kecintaan terhadap sesama yang melampaui kecintaan terhadap pribadi sebagai ukuran kesempurnaan iman. Sekian, itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.